Oke, jadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan di undangan di WA Group, jadi tujuan saya dari selaku Korprodi itu mengumpulkan adik-adik bertujuan untuk mensosialisasikan terkait adanya perubahan kurikulum. Kalau adik-adik di angkatan 2023 ini kan menggunakan kurikulum 2020. Nah, sekarang sesuai dengan kebijakan lembaga bahwasanya kurikulum yang diterapkan di lembaga, mulai dari lembaga hingga ke prodi itu harus mengalami perubahan atau penyesuaian kembali, sehingga yang terkena dampak dari perubahan kurikulum ini itu adalah adik-adik yang berada di angkatan 2023 dan adik-adik yang berada di angkatan 2022. Jadi kakak tingkat kalian yang sekarang di semester 5. Nah, untuk tujuan dari sosialisasi ini tentu menginformasikan ke kalian kira-kira apa sih dampak yang kalian nanti alami kan gitu. Ya. Nah, mengingat juga nanti minggu depan ini kan kalian akan mulai menyusun KRS. Nah, untuk di prodi sendiri nanti hari Senin saya dan dosen PA kalian masing-masing itu akan eh, mengadakan rapat dulu untuk mengarahkan nanti kalian terkait dengan KRS ataupun program-program yang akan kalian ambil ke depannya mulai dari semester depan ini. Nah, namun sebelum itu tentu kalian harus mendapatkan gambaran dulu seperti apa perubahan kurikulum dan dampaknya seperti apa gitu. Namun dari prodi sebenarnya sudah berupaya untuk mengoptimalkan agar kalian itu tidak dirugikan terlalu banyak gitu. Oke. Nah, mungkin saya share screen dulu untuk ininya. Oke, untuk share screen saya apakah sudah terlihat di kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah. Ya, jadi saya sampaikan secara umum di sini untuk perubahan kurikulum yang terjadi di tahun 2024 ini. Mungkin kalian tidak terlalu aware ya terkait dengan visi. Jadi yang berubah itu adalah visi prodi, yaitu dari yang awalnya visi keorganisasian menjadi visi keilmuan. Jadi dari prodi SI itu sebenarnya berfokus untuk apa sih kan gitu. Dengan kalian mempelajari kurikulum, mata kuliah segala macam itu nanti proyeksi ke depannya ketika lulus itu kalian nanti bisa apa. Kan itu. Ya, jadi ada perubahan divisi, kemudian ada perubahan di mata kuliah TPB namanya. Kalau kalian kan sebelumnya tidak mendapatkan mata kuliah TPB ini. Ya. Jadi sekarang di kurikulum itu diwajibkan untuk di tiap-tiap fakultas itu merancang mata kuliah TPB dengan minimal beban SKS-nya itu adalah 9 SKS atau 3 mata kuliah. Nah, kalau di kita sebenarnya di Fakultas Teknik kan ada dua corak keilmuan. Ada rumpun teknik, ya. Ada rumpun teknik, kemudian rumpun ilmu elektro dan informatika, serta rumpun pendidikan. Nah, kalau kita di SI itu, kita kena irisan rumpun ilmu teknik dan rumpun ilmu elektro dan informatika. Sehingga dari mata kuliah TPB yang disepakati oleh fakultas, itu ada mata kuliah matematika teknik, itu sebagai dasar untuk rumpun ilmu tekniknya. Kemudian untuk rumpun ilmu elektro dan informatika itu ada mata kuliah sistem digital dan matematika diskrit. Yang saya yakin sebenarnya di kurikulum 2020 kalian sebelumnya, ketiga mata kuliah ini kan belum ada tuh. Ya. Nah, jadi saya sampaikan dulu untuk ini ada mata kuliah TPB sehingga adik tingkat kalian yang nantinya semester 1 sekarang yang angkatan 2024 mereka wajib mengambil mata kuliah ini. Matematika teknik, sistem digital dan matematika diskrit. Nah, kemudian dan untuk mata kuliah ini tidak hanya diambil oleh prodi sistem informasi tapi yang
berada di rumpun ilmu teknik, misalkan seperti PTI, kemudian Ilkom, TRPL, SI, Teknik Elektro, Pendidikan Teknik Elektro, dan Pendidikan Teknik Mesin. Gitu. Kemudian kalau yang rumpun ilmu elektro dan informatika berarti prodi elektro dan prodi-prodi yang bercorak informatika. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan mata kuliah TPB. Jadi TPB itu tahap perkuliahan bersama. Jadi semua memiliki dasar yang sama. Nah, kemudian terjadi perubahan terkait dengan mata kuliah lintas prodi. Kalau di kurikulum kalian di 2020, itu hanya ada 3 mata kuliah lintas prodi atau 9 SKS. Nah, sekarang dari lembaga memberikan kebijakan, itu aturannya adalah mata kuliah lintas prodi itu adalah 12 SKS atau 4 mata kuliah. Yang nantinya ini akan kalian ambil di semester 5. Nanti sebarannya akan saya sampaikan, termasuk juga ekuivalensi atau pengakuan ke kurikulum kalian. Gitu. Kemudian terjadi perubahan juga terkait dengan bobot dari SKS magang. Kalau sebelumnya di kurikulum 2020 atau kakak tingkat kalian yang sekarang di semester 7, itu magangnya adalah sebanyak atau sebesar 14 SKS. Sedangkan kalau di kurikulum yang baru ini, bobot SKS magang itu dinaikkan menjadi 20 SKS. Jadi full satu semester, satu apa itu namanya? Satu pengambilan magang itu kalian otomatis ya tidak bisa mengambil mata kuliah yang lain lagi. Itu full kalian akan magang. Nah, nanti penempatan magang itu ada di semester 7. Kalau sekarang di kakak tingkat kalian yang angkatan 2021 itu, mereka bisa mengambil magang itu di semester 6 atau di semester 7. Jadi di switch. Sedangkan kalau di kurikulum yang baru ini fokus di semester 7 kalian wajib magang semua. Gitu. Oke, sehingga bobotnya menjadi 20 SKS. Nah, kemudian untuk KKN, ya, untuk KKN ini yang di kurikulum baru ini tidak diwajibkan lagi. Artinya menjadi mata kuliah pilihan, opsional. Dari yang awalnya bobotnya itu adalah 4 SKS diturunkan menjadi 3 SKS. Itu opsionalnya di semester 7. Namun pelaksanaannya itu berada di jeda antara peralihan semester 6 menuju semester 7. Jadi sebelum kalian magang, kalau misalkan kalian ingin mengambil KKN, otomatis kalian harus KKN dulu. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan magang. Gitu. Nah, ini karena sifatnya opsional, kalian boleh ambil, boleh tidak. Tergantung minat kalian. Gitu. Nah, hanya saja perbedaannya di sini. Dari perubahan kurikulum ini, kalian itu mengambil total sampai lulus nantinya adalah 149 SKS yang wajib ditempuh. Nah, jika kalian mengambil KKN, maka kalian akan di transkrip nilai itu akan mendapatkan penambahan ekstra kredit lagi 3. Sehingga tercatat kalian itu menempuh sebanyak 152 SKS. Gitu. Jadi yang wajibnya 149 untuk lulusnya. Terus kalau kalian mengambil KKN, maka tentu ada penambahan 3 SKS. Gitu. Terus kalau misalkan kalian tidak mengambil KKN, apakah bisa lulus? Ya bisa, tetap. Karena kalian sudah menempuh syarat yaitu 149 SKS. Seperti itu. Jadi tidak diwajibkan lagi untuk KKN. Gitu. Oke. Nah, kemudian untuk tugas akhir atau skripsi ya, skripsi awalnya itu dari zaman saya malah, itu masih bertahan di angka 6 SKS untuk S1. Nah, untuk di kurikulum 2024 ini, berubah menjadi 10 SKS. Dengan pembagian seperti ini. Jadi bukan skripsinya yang meningkat menjadi 10 SKS, bukan itu. Tapi dibagi lagi.
Dari 10 ini terbagi menjadi seminar proposal, itu 2 SKS, diambil di semester 6, sehingga nanti harapannya semester 6 itu kalian sudah punya topik riset. Topik riset, semester 7 kalian magang, baru semester 8 melanjutkan lagi risetnya. Itu. Kemudian ada seminar hasil, ya. Seminar hasil ini 4 SKS plus skripsinya 4 SKS. Gitu. Ya. Jadi seminar proposal 2 SKS diambil di semester 6, dan kemudian semester 8 itu ada seminar hasil 4 SKS dan skripsi 4 SKS di semester 8. Terus kalau misalkan kalian cukup outstanding nih untuk apa tuh namanya? Ketika penyelesaian skripsi. Ternyata di semester 7 kalian sudah selesai riset, apakah bisa itu untuk lulus? Ya bisa. Gitu. Ya. Jadi untuk mata kuliah kecuali yang proposal ya. Jadi seminar hasil dan skripsi itu nanti akan ditawarkan di semester 7 ataupun di semester 8. Itu. Meskipun secara administratif yang tertera di kurikulum, skripsi itu berada di semester 8 dengan seminar hasil. Itu. Oke. Nah, kemudian ada perubahan juga. Kalau sebelumnya kalian kan, misalkan seperti sekarang nih, peralihan antara genap ke ganjil dengan durasi libur yang kan cukup lumayan. Nah, itu kalau di kurikulum 2024 ini, dimungkinkan nantinya adalah muncul semester antara. Jadi peralihan atau jeda peralihan antara semester 2 ke 3 atau 4 ke 5 dan atau 6 ke 7. Jadi dari genap ke menuju ganjil. Nah, semester antara ini maksudnya apa ya? Kalian nanti bisa mengambil mata kuliah. Tentunya jumlahnya tidak full, hanya beberapa mata kuliah yang ditawarkan gitu. Nah, mungkin untuk teknis seperti apa itu nanti ke depannya itu masih dirumuskan di lembaga untuk terkait dengan pengambilan mata kuliah di semester antara ini. Gitu. Jadi kurang lebih seperti ini gambaran umum untuk perubahannya. Nah, kemudian untuk perubahannya seperti apa yang di sini saya lihat. Gitu. Oke. Jadi untuk sebaran mata kuliah ini, kalian bisa lihat di sini, ini adalah sebaran mata kuliah di kurikulum 2024. Sedangkan yang di sebelah ini adalah padanannya untuk kurikulum 2020. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kalian lihat, sebelumnya kalian kan di semester 1 dan semester 2, itu kan sudah full mengambil mata kuliah ini, apa itu namanya, MKWU. Ya, seperti bahasa Inggris, Pancasila, agama, bahasa Indonesia, KWN, atau kewarganegaraan, dan Trihita Karana. Nah, untuk mata kuliah ini sekarang disebar sampai ke semester 4. Dengan sebaran seperti ini, bahasa Inggris dan Pancasila itu diambil di semester 1, agama dan bahasa Indonesia di semester 2, kewarganegaraan semester 3, dan Trihita Karana semester 4. Seperti itu. Nah, terus kalian yang notabene sudah mengambil ini, apakah perlu memprogram lagi? Itu tidak. Ya. Jadi misalkan kalian kan akan menginjak ke semester 3 ini. Karena kalian sudah mendapatkan atau mengambil kewarganegaraan, dengan catatan harus sudah lulus loh ya. Kecuali kalau misalkan kalian belum lulus, ya terpaksa harus ngambil lagi. Tapi kalau misalkan sudah lulus, itu kalian tidak perlu mengambil mata kuliah ini lagi. Karena otomatis nilai kalian akan tertransfer ke kurikulum yang baru. Gitu. Ya. Begitu juga Trihita Karana. Kalian tidak perlu mengambil lagi. Nah, kemudian berarti kan sebenarnya kalau di semester 3 ini,
Kalau di total ini kan kurang lebih sekitar 21 SKS. 21 atau 20, saya lupa untuk ininya. Nah, tentu kalian ada jatah lagi 2 SKS di sini kan gitu. Nah, apakah bisa mengambil ke atas? Memungkinkan sepanjang jatah SKS kalian itu dimungkinkan untuk mengambil ke mata kuliah berikutnya, yaitu di semester 5 mungkin. Jadi bisa jadi kalian bisa mengambil lintas prodi ataupun mata kuliah yang lain ini gitu. Oke. Jadi di semester 1 seperti itu, ada Pancasila, bahasa Inggris, kemudian di sini TPB. Untuk semester 1 itu ada matematika teknik dan sistem digital, sedangkan yang matematika diskrit berada di semester 2. Nah, terus kalian kan sebenarnya kemarin itu belum dapat ngambil, toh, ketiga mata kuliah ini. Nah, dari prodi itu menyetarakan bahwa mata kuliah yang sebelumnya kalian sudah ambil, yaitu logika informatika, otomatis nanti nilainya akan tertransfer ke 3 mata kuliah ini. Jadi kalian otomatis tidak perlu lagi mengambil mata kuliah matematika teknik, sistem digital, dan matematika diskrit. Jadi berapa nilai kalian yang didapatkan di mata kuliah logika informatika itu, nanti otomatis akan menjadi nilai kalian di mata kuliah 3 ini. Itu kondisi untuk yang tercatat sudah lulus. Terus kalau yang misalkan kemarin belum lulus logika informatika, nah bagaimana pengakuannya? Ya untuk pengakuannya dengan sangat terpaksa, kalian harus menempuh 3 mata kuliah ini. Jadi ada good news dan bad news ya untuk ininya. Untuk adik-adik yang sudah lulus otomatis aman ya. 3 mata kuliah otomatis sudah langsung lulus di sini. Hanya dengan modal dari mata kuliah logika informatika. Sedangkan kalau ada yang tidak lulus di mata kuliah logika informatika ini, maka dengan sangat terpaksa itu adik-adik harus mengambil matematika teknik, sistem digital itu di semester ganjil nanti, dan matematika diskrit di semester genap ke depannya. Nah, nanti silakan berdiskusi dengan PA untuk pemrograman mata kuliah ini. Artinya penyusunan KRS-nya, apakah kalian masih harus mengulang atau sudah lulus gitu. Nah, kemudian di semester 1 ada mata kuliah pemrograman dasar. Ini disetarakan dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sehingga kalau kalian sudah lulus kemarin, otomatis mata kuliah pemrograman dasar ini sudah lulus juga. Gitu. Kalau sistem operasi, ini sudah gini, sudah apa tuh namanya? Sudah kalian ambil kan? Karena kebetulan di kurikulum 2020 itu berada di semester 1, di sini berada di semester 1 jadinya. Nah, kemudian untuk mata kuliah statistik dan probabilitas, itu di kurikulum 2020 kan berada di semester 3. Kalian kan belum pernah mengambil ini kan? Sehingga nanti kalian akan mengambil ke semester 1 lagi. Jadi untuk mata kuliah statistik dan probabilitas. Kemungkinan untuk kelasnya bisa jadi bertambah, karena kan kalian satu angkatan itu apa namanya belum pernah mengambil gitu. Sehingga nanti silakan koordinasi dengan baik dengan PA untuk mata kuliah yang harus diambil ini. Nah, sebenarnya untuk padanannya yang sudah bisa diakui itu kalau kalian lihat di bagian ini. Ya. Total kalian semestinya itu sudah lulus atau menempuh di semester 2 itu adalah 45 SKS. Nah, dari prodi mencoba untuk mengidentifikasi atau mengekuivalensikan ke kurikulum 2024 ini dengan padanannya itu dengan total adalah 45 SKS juga. Jadi secara perolehan kalian sebenarnya tidak rugi. Ya. Kondisi rugi kalian itu kalau misalkan seperti tadi, kalau ada seperti mata kuliah logika informatika, itu tidak lulus, ya terpaksa kalian harus menempuh 3 mata kuliah TPB lagi. Seperti itu.
Jadi ada mata kuliah yang seperti ini. Nah, kemudian di sini ada kasus berbeda lagi, seperti misalkan mata kuliah sistem informasi enterprise. Ini satu mata kuliah. Tapi nilai satu mata kuliah ini bisa diambilkan dari salah satu mata kuliah yang ada di sini, yaitu KSI, Sistem Informasi Enterprise, e-Business, ERP, e-Gov, ataupun integrasi sistem enterprise. Nah, karena kalian misalkan di semester 1 dan semester 2 kan sudah mendapatkan ini. Nah, nanti sebenarnya secara otomatis sudah lulus untuk di mata kuliah Sistem Informasi Enterprise. Nah, nanti untuk nilainya misalkan ada perbedaan, misalkan KSI kalian dapat A, kemudian yang Sistem Informasi Enterprise dapat A-. Nanti nilai yang akan digunakan yang mana itu nanti lembaga yang akan menentukan. Saat ini belum ada instruksi lebih detail dari hingga ke prodi terkait dengan ekivalensi nilai tersebut. Ya. Saat ini masih dalam proses mata kuliah apa yang bisa dipadankan dengan kurikulum yang baru. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada mata kuliah yang sudah gini. Nah, kemudian yang untuk KKN itu berada di semester 7. Semester 7 itu dia menjadi opsional, sehingga kalian di sini boleh mengambil ataupun boleh tidak mengambil. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gambaran umum terkait dengan mata kuliah pengakuan yang akan diekuivalensi dari kurikulum kalian yang sebelumnya menggunakan kurikulum 2020 ke kurikulum 2024. Nah, nanti setelah hari Senin, karena saya hari Senin masih diskusi dengan PA, itu nanti mulai Selasa paling enggak, nanti silakan berkoordinasi dengan PA masing-masing, ya. Silakan identifikasi. Kalian kan sudah mendapatkan atau memiliki KHS masing-masing kan? Nanti dari KHS itu silakan dicek kalian sudah lulus atau tidak. Ya. Nah, dari situ kalian berdiskusi dengan Bapak Ibu dosen PA kalian untuk memproyeksikan kira-kira mata kuliah di semester 3 ini, mata kuliah apa saja yang harus kalian tempuh. Gitu. Nah, untuk file ini nanti akan saya share di grup untuk bisa menjadi bahan pencermatan kalian, sekaligus juga sebagai bahan untuk nanti kalian berdiskusi dengan Bapak Ibu PA kalian masing-masing. Oke. Jadi yang kurikulum untuk angkatan 2023 yang sudah diakui itu adalah mata kuliah Pancasila, logika informatika dari yang awalnya kalian menempuh 3 SKS itu diekuivalensi menjadi 9 SKS atau ke 3 mata kuliah TPB. Kemudian Alpro, Sistem Operasi Bahasa Indonesia, KSI. Kalau KSI di sini ekuivalensinya saya tuliskan 0 karena kalian sebenarnya secara gini sudah menempuh di sistem formasi enterprise, jadi nilainya bisa diambil dari KSI ataupun dari sistem formasi enterprise. Gitu. Jadi yang di sini maksudnya bobotnya itu sama ya untuk 3. Kemudian untuk analisis proses bisnis ini sudah diekuivalensi. Itu analisis proses bisnis itu diekuivalensi menjadi manajemen proses bisnis di semester 4. Sehingga semester 4 nanti kalian tidak perlu mengambil mata kuliah manajemen proses bisnis. Seperti itu. Kemudian THK sudah kalian ambil, bahasa Inggris sudah, agama sudah, keluarga negaraan sudah, Jarkom juga sudah. Kalau Jarkom sudah otomatis diekuivalensi ke Jarkom. Kemudian pemrograman dan struktur data, ini kalian sudah ambil, itu disetarakan dengan algoritma dan struktur data. Jadi ada perubahan penamaan untuk 2 mata kuliah ini. Kemudian untuk mata kuliah RPL dan ADPL, itu kalian kan sudah dapatkan di semester 2 lalu, itu diekuivalensi ke 1 mata kuliah, yaitu mata kuliah RPL.
Nah, nanti kasusnya sama, nilai yang mana akan digunakan atau diakui itu sama seperti kasus untuk KSI ini. Tapi biasanya sih dari lembaga tentu akan memberikan kebijakan yang paling optimal biasanya. Nah, kemudian untuk perancangan basis data masih tetap kalian sudah ambil itu. Kemudian sistem informasi enterprise juga sama. Ya. Jadi sehingga kalau di total itu kalian yang semestinya sudah mengambil 45 SKS itu bisa disetarakan menjadi 45 SKS juga. Sehingga dari segi perolehan kalian itu tidak dirugikan sebenarnya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan untuk gambaran awal. Nanti sebenarnya secara teknis ataupun lebih detail itu dengan Bapak Ibu PA kalian yang akan bisa membantu ataupun berdiskusi lebih rinci. Jika ada hal-hal yang misalnya cukup krusial ataupun hal teknis yang perlu didiskusikan lebih lanjut, itu nanti mungkin bisa lewat kalian penyampaian lewat dosen PA, tim PA dengan saya yang akan berkoordinasi seperti apa solusi dari kendala tersebut. Seperti itu. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada dari adik-adik yang ingin bertanya dulu untuk dari apa yang sudah saya sampaikan, saya persilakan. Ya. Di setelah ini nanti kan sambil menuju ke hari Senin, paling tidak kalian ada waktu untuk meng-cross check itu kurang lebih ya sekitar 2 harian, memastikan misalkan oh ini misalkan mata kuliah ini saya belum lulus atau yang ini misalkan kira-kira saya bisa ambil naik enggak kan gitu. Jadi silakan kalian buat semacam notes atau catatan untuk itu nantinya menjadi bahan diskusi kalian ke dosen PA. Jadi identifikasi dulu, utamakan yang di mata kuliah sebelumnya itu belum lulus, itu mata kuliah apa saja. Ya. Kemudian dicek semestinya yang mata kuliah yang sudah kalian ambil kan sesuai dengan yang ini kan. Jadi dari mata kuliah ini ada enggak yang belum lulus. Kalau ada yang belum lulus, itu perlu diginikan. Di apa tuh namanya? Diidentifikasi. Terus misalkan kalau seperti ini, yang kasus KSI dengan SIE ataupun RPL dengan ADPL, misalkan kalian di RPL lulus, sedangkan di ADPL tidak lulus misalkan. Nah, tentu misalkan secara pengakuan itu kalian sudah bisa dinyatakan lulus karena setidaknya ada salah satu nilai yang sudah bisa mengcover nilai tersebut. Tuh. Sama seperti KSI ataupun SIE, misalkan salah satu kalian tidak lulus, tapi yang mata kuliah yang lainnya itu lulus, itu bisa diakui. Yang cukup berat sebenarnya yang logika informatika ini, karena dari satu mata kuliah ke banyak mata kuliah. Sehingga kalau ini satu tidak lulus, otomatis kalian harus menempuh yang ini, yang belum lulus. Ke mata kuliah baru di kurikulum 2024. Kemudian yang masih menjadi hutang prodi dalam artian terpaksa kalian harus mengambil itu yang ini mata kuliah statistik. Ya. Karena kan semestinya kalian memang di semester 3 ini baru mengambil, sedangkan untuk penempatannya itu bergeser ke semester 1. Ya. Sehingga kalian nanti otomatis juga akan menempuh mata kuliah statistik di sini. Jadi supaya tidak ada hutang lagi ke depannya. Gitu. Oke. Kira-kira apakah ada pertanyaan dari kalian atau ada ini apa namanya? Hal yang mau disampaikan? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan Amelia. Ya. Untuk semester antara itu apakah wajib diambil atau cuma opsional juga, Bapak? Terima kasih. Oke. Nah, sebenarnya untuk detail teknis gini, semester antara itu sebenarnya masih
belum clear juga ya. Tapi biasanya kalau dulu sebenarnya Undiksa pernah mengadakan semester antara ini ya. Tapi di beberapa kurikulum berikutnya itu termasuk saya juga itu sudah dihapuskan. Jadi kalau semester antara itu kalau kalian merasa perlu mengambil sebenarnya masih bersifat opsional ya. Jadi tidak wajib kalian harus kuliah gitu. Tapi biasanya itu kadang dimanfaatkan untuk adik-adik yang misalkan harus menempuh mengulang ataupun bahkan bisa jadi menempuh mata kuliah baru. Sehingga semester-semester yang berikutnya akan diambil itu diambil di semester antara gitu. Tapi saya belum bisa memastikan juga terkait dengan bagaimana regulasi di semester antara tersebut karena belum ada final decision dari lembaga. Mungkin nanti ketika sudah ada, tentu saya akan sosialisasikan lebih lanjut lagi. Begitu, Amelia. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Ya. Oke, kira-kira ada yang lain ya untuk gininya, yang mau disampaikan dulu. Nah, mungkin nanti kalau sekarang mungkin kalian belum terpikir ya, artinya kendala atau ininya. Mungkin nanti pada saat implementasi ketika kalian sudah mulai akan nyusun KRS ataupun berdiskusi dengan PA, mungkin bisa jadi di sana akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti saya welcome untuk gini, kalau ada yang hal-hal yang ingin didiskusikan, saya persilakan ya. Jadi paling tidak tujuan saya sekarang ini mensosialisasikan bahwa ada perubahan kurikulum dari yang awalnya kalian menggunakan kurikulum 2020 itu menjadi ke kurikulum 2024. Tentu dengan adanya pros cons masing-masing. Jadi yang namanya kebijakan baru ya pasti menimbulkan pro kontra ya. Tapi mudah-mudahan dengan terimplementasinya ini kalian tidak terlalu dirugikan gitu. Oke. Mungkin itu dari saya ya. Kalau misalkan ada hal yang terlewat uh, dari penyampaian saya ataupun gini, nanti kalian bisa simak kembali rekaman ini ataupun bisa diskusi lewat WA, baik dengan saya ataupun dengan Bapak Ibu PA kalian masing-masing. Ya. Mungkin itu eh, sosialisasi untuk atau pengarahan kali ini, jadi tidak perlu lama ya untuk gininya. Nanti silakan kalian bisa cermati juga file Excel yang nanti akan saya kirimkan untuk dalam 2 hari ini atau sampai hari Senin lah kalian bisa coba analisis kira-kira ada enggak mata kuliah yang belum lulus. Itu yang utamanya. Sehingga nanti bisa menjadi bahan pertimbangan PA kalian untuk menentukan kira-kira mata kuliah mana yang harus dimunculkan di penawaran. Seperti itu. Oke. Mungkin itu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan waktu yang sudah kalian luangkan di pagi hari ini. Setelah ini silakan kalian bisa melanjutkan aktivitas dan kalau ada hal yang perlu didiskusikan silakan uh, hubungi saya ataupun dosen PA kalian. Oke, selamat pagi adik-adik. Sampai jumpa di sesi diskusi berikutnya. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.